Pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Nusantara bersama saya, Dadi Ramadan. Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa saat ini Indonesia kembali dilanda pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi di sejumlah daerah. Tentunya kita masih ingat di tahun 2019, bagaimana waktu itu masyarakat kebingungan mencari lilin kemana-mana karena PLN tidak memberikan penjelasan apapun terkait dengan pemadaman listrik secara massal pada waktu itu. Dan juga belum lama kita juga mendengar pemberitaan di mana Sumatera juga gelap total. Ini tentunya menjadi sebuah catatan kritis untuk bagaimana sepak terjang PLN sebagai salah satu perusahaan yang memonopoli kelistrikan di Indonesia. Seharusnya mereka zero mistakes, zero error, karena ini menyangkut kehidupan orang banyak. Dan kita akan langsung membahas hal ini. Sebetulnya apa yang mendasari PLN seperti berulang terjadi kasus pemadaman listrik secara massal ini. Sudah bersama kami, sudah hadir seorang legislator senior dari fraksi Demokrat Dapil Jabar 8, Bapak Herman Hairon, yang juga sekaligus Wakil Ketua BAKN DPR RI. Terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Sama-sama, terima kasih. Dapil Jabar 8, Jabar 8, Barat. Jawa Barat 8, Cirebon, dan Indramayu. Indramayu. Ada mati lampu, Pak? Ada Singkat Ciayu. Cirebon, Indramayu. Ada berita dari konstituen nggak, Pak? Ya. Mendengar kabar dari konstituen yang mengeluhkan terkait dengan pemadaman massal ini, Pak? Fakta hari ini bukan hanya di Cirebon. Tadi malam di Bandung pun terjadi pemadaman. Dan pemadaman bergilir ini terjadi di semua wilayah kecuali Jakarta. Jakarta memang dipertahankan untuk tetap tidak ada pemadaman, dan dalam manajemen pengelolaan beban tentu pemadaman bergilir ini bagian dari manajemen krisis yang dilakukan oleh PLN. Manajemen krisis berarti tata kelola, Pak. Sebetulnya salahnya di mana, Pak, tata kelola PLN ini, Pak? Begini, ada 3 aspek penting yang ini harus dijaga kehandalannya oleh PLN. Satu adalah pembangkit. Pembangkit ini adalah sebagai sumber energi, sumber listriknya ada di situ. Dan kita sudah melampaui berbagai fase untuk memperkuat terhadap pembangkit. Bahkan pernah di era Presiden SBY kita untuk mencapai 10.000 megawatt. Capaiannya 10.000 megawatt tercapai. Kemudian di era pemerintahan Pak Jokowi 35.000 megawatt. Tercapai atau tidak? Nah, ini saya kira progresnya memang tidak sampai 35.000. Karena apa? Karena pada waktu itu terjadi COVID, sehingga kemudian menurunkan tingkat konsumen terhadap listrik. Nah, oleh karenanya 35.000 megawatt dikoreksi, dan ini tidak tercapai. Dan juga karena sebagian besar masih mengandalkan terhadap batu bara gitu. Nah, padahal kan batu bara adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, yang suatu saat pasti habis. Seperti halnya dulu Indonesia sebagai penghasil crude oil, bisa menghasilkan crude oil begitu besar, kita mandiri dalam kebutuhan energi dalam negeri, bahkan bisa ekspor. Tetapi sekarang dengan kemampuan produksi 600.000 barrel per day, 600.000 barrel per day, tentu kita sekarang menjadi net importer karena kebutuhannya 1,5 juta. Kita net importer sekarang, Pak. BBM. Padahal kita nomor 2 terbesar penghasil batu bara, setahu saya, Pak. Ini belum batu bara, saya berbicara persoalan BBM. Oh, BBM-nya, baik. Artinya historis BBM ini harusnya juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa batu bara juga akan pada saatnya ya seperti BBM kali ini gitu. Kalau kita digali jor-joran, ekspor jor-joran, kebutuhan dalam negerinya nggak terpenuhi. Padahal bauran energi kita hari ini 60% masih tertumpu kepada batu bara. Nah, nanti saya terangkan kenapa hari ini terjadi kekurangan pembangkit, akibatnya manajemen daya diberlakukan dengan pemadaman bergilir. Nah, ini yang saya kira satu, pembangkit ini penting. Sehingga harus berbicara pembangkit, berbicara energi primer. Nah, dulu energi primer kita ya HSD dari solar. Kemudian berbicara persoalan hari ini, pembangkit kita batu bara, gitu kan? Ini kan dua-duanya sama.
energi yang tidak dapat Diperbaharui. diperbaharui. Kemudian yang kedua yang penting dipertahankan kehandalan itu adalah transmisi. Kan kita mengenal ada transmisi Jawa Bali, Betul. transmisi Jakarta Jawa misalkan. Ada transmisi itu adalah aliran listrik utama. Mm-mm. Kita sering menyebutnya SUTET, ya toh? Ya. Saluran bertegangan tinggi. Yang itu adalah transmisi kita untuk mendistribusi ke wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan aliran listrik. Nah, yang kedua ini penting karena apa? Kita juga punya pengalaman. Beberapa kali kita terjadi blackout namanya. Ya. Ketika Bali padam, Jawa padam, akibat terjadinya transmisi yang putus di sekitar Jawa Tengah. Transmisi putus, akhirnya kemudian sebagian Jawa dan Bali padam listrik. Saya ingat dulu di era Presiden Jokowi sampai ke gedung PLN kan, Ya, yang dipanggil apa kan, yang ya? terjadi. Ya. Tetapi kan berulang kemarin, blackout wilayah Sumatera. Karena transmisinya kan transmisi Sumatera ini. Putusnya di mana? Di Jambi. Terjadi putus di Jambi, akhirnya blackout di seluruh Sumatera. Nah, ini transmisi. Perlu dijaga kehandalannya. Bahkan saya usul di dalam rapat dengan PLN agar dibuat klaster-klaster kecil saja. Transmisi utamanya juga harus dibagi dalam beberapa sumber pembangkit, tidak terintegrasi, supaya kalau kemudian terjadi force majeure, terjadi transmisi yang putus, ini tidak kemudian menjadi pemadaman yang lebih luas. Artinya lebih kecil, bisa dilokalisir dan bisa cepat ditangani. Bahkan idealnya sebetulnya kalau transmisi itu ada transmisi utama jalur 1, jalur 2, jalur 3 biasanya. Kalau di negara-negara maju, transmisinya sudah ada cadangannya. Jadi kalau transmisi utama putus, dia bisa menggunakan transmisi lainnya. Nah, yang ketiga, yang terpenting adalah distribusi. Karena kehandalan distribusi ini harus dilakukan. Karena setelah dari tegangan tinggi masuk ke jaringan home connection ataupun ke pelanggan, ini harus betul-betul dijalankan. Kalau tidak distribusinya bisa dijalankan juga listrik itu tidak sampai ke rumah-rumah. Gitu. Oke. Nah, jadi 3 aspek kehandalan ini yang harus dijaga dan bayangkan saat ini PLN mengelola 96,2 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Tidak mudah, tidak sederhana, tetapi ini secara profesional bisa dijalankan dan kehandalannya sebetulnya ya harus terus ditingkatkan. Maka itu profesionalisme, kemudian kesungguhan mengelola PLN ini penting karena PLN kalau dulu hanya sebagai sumber penerangan, sekarang adalah sumber kehidupan. Tapi kalau kita melihat juga sedikit Pak apa yang dikatakan oleh PLN dalam rapat-rapat bersama dengan DPR itu kan sering juga dibilang bahwa kami ini oversupply listrik Pak. Tapi kan pada kenyataannya ternyata rakyat-rakyat di dapil Bapak merasakan semalam juga masih. Ini memang berbeda. Gimana, Dalam sebuah negara archipelago state, dalam negara daratan, memang mudah mengelola sistem karena dia satu hamparan. Sehingga pengelolaan listriknya memang standar internasional standar, reserve-nya itu, cadangannya itu 20%. Jadi idle capacity dari kapasitas terpakai itu 20%. Indonesia hari ini 40% idle capacity-nya. Reserve-nya yang disiapkan bukan disiapkan karena kebutuhan terbesar listrik, pelanggan terbesar itu di Jawa Barat. Jadi memang serapan terhadap kebutuhan beban tambahan adanya di Jawa Barat. Tetapi kan Indonesia sebagai archipelago state, sebagai negara kepulauan, kan sulit nih. Kapasitas misalkan pembangkit dibangun 330 megawatt. Kali 2 misalkan dibangun di Indramayu. Ini untuk menghidupi mana? Menghidupi Jawa Barat. Tapi kan begitu nanti nyebrang pulau, bagaimana Kalimantan? Kalimantan itu kan koloninya masih kecil-kecil. Paling yang besar di kota gitu ya. Nah, untuk menerangi yang lainnya, pasti di situ
idle capacity-nya besar. Karena juga pembangkit nggak bisa dibangun dengan sebuah kapasitas kecil, basisnya batu bara akan rugi gitu. Kecuali kalau di sana ada PLTA. PLTA ini kan masa depan. Geothermal masa depan, arus laut masa depan, solar cell masa depan. Tetapi kan tergantung juga keekonomisan di dalam mengelola terhadap sistem kepelangganannya. Kalau semakin ekonomis, mereka akan semakin tertarik di situ. Tapi kalau terpencar-pencar, investasinya akan sangat besar, dianggap tidak ekonomis. Tetapi kan sekarang harus di-adjust oleh anggaran negara. Makanya kenapa ada program listrik desa, Lisdes. Yep. Itu dalam rangka untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak ekonomis menurut perhitungan bisnis PLN, tapi kita bisa distribusikan sebagai bentuk equality pelayanan ataupun pelayanan yang sama kepada masyarakat yang terpencil. Nah, ini dilakukan oleh negara gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana sebetulnya tuntutannya, karena dari sisi kemampuan pembangkit memang ada 40% riset. Dari kemampuan transmisi masih single lane. Jadi masih beresiko di situ. Dari pengelolaan daya, ini juga seringkali kita mendengar, oh kok kampung saya mati listrik. Oh, kenapa ya mati listrik? Oh, trafonya meledak. Betul kan? Iya, betul. Berarti apa? Itu pengelolaan daya. Dia over beban, gitu ya. Jadi over pelanggan. Akhirnya bebannya terhadap trafonya nggak kuat. Itu manajemen seperti ini tidak mudah. Harus orang-orang yang hebat. Balik lagi berarti ke tata kelola, Pak. Ke tata kelola. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PLN ini hari ini sudah hebat? Nah, itu kan setelah iklan-iklan berikut ini kali ya. Baik, pemirsa, kita masih akan membahas terkait bagaimana sebetulnya PLN ini dinilai oleh masyarakat dan juga bagaimana PLN nantinya, Pak, ini kan tentunya berkaitan langsung dengan hak konsumen, terutama UMKM nih, Pak. Mereka juga terdampak bagaimana mungkin yang punya usaha frozen food akhirnya rugi busuk, dan ini mereka menanyakan bagaimana sebetulnya tanggung jawab dari PLN. Nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Herman Heron. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kabar Nusantara dan masih bersama Bapak Herman Heron. Pak, listrik, tadi kan mati listrik ini kan sebetulnya dampaknya bukan cuma mati lampu di rumah kita nih, Pak. Tapi kan dampaknya kan bisa ke warung makan, tempat usaha frozen food. Ini intinya UMKM nih, Pak, yang mereka tuh merasa dirugikan karena adanya kejadian pemadaman massal ini. Tapi ternyata yang kita tahu, ini PLN ini cuma memberikan kompensasi berupa diskon yang dinilai buat mereka ini kurang adil, kurang fair. Nah, kalau menurut Bapak, ini seperti apa, Pak, Ya. melihatnya? Kita melihat dulu persoalannya ya. Kenapa hari ini terjadi pemadaman bergilir? Kan tadi pertanyaan terakhir saya, bagaimana dengan PLN saat ini? Apakah sudah profesional mengelola? Dalam perbaikan tata kelola sumber daya manusia di PLN itu sudah cukup baik. Saya katakan cukup baik karena ada perbaikan lah, ada peningkatan perbaikan, ada peningkatan pelayanan. Pelayanannya lebih cepat, deteksi terhadap persoalannya lebih cepat, dan penanganannya lebih cepat. Namun apalah itu, jika kemudian dalam manajemen korporasinya lemah. Gitu ya. Contoh, kelemahan itu terjadi, kenapa? Bagaimanapun PLN, sumber pembangkitnya itu sangat bergantung terhadap energi primer. Sekali lagi, 60% sekarang masih bergantung terhadap batu bara. Dan kita tahu bahwa terakhir ini batu bara harga internasional meningkat pesat. 120 ribu. Dan kejadian ini bukan satu kali kejadian. Waktu saya menjadi pimpinan Komisi 7, tahun 2018, 2019, 2017, 2018, sama juga terjadi kenaikan harga sampai 114 US dollar per metric ton harga batu bara. Wow. Sehingga yang biasanya mensuplai terhadap PLN, karena kemampuan PLN untuk membeli batu bara dengan low kalori, itu maksimum hanya 70 US dollar per metric ton. Itulah kemampuan. Di atas itu, dia akan rugi menjual listrik. Karena dia tidak bisa PLN serta-merta menaikkan KWH. Beda dengan Patraniaga Pertamina. Patraniaga Pertamina untuk jenis Pertalite dan solar
mereka disubsidi oleh negara. Hmm. Berapapun naik harga internasional, yang menalangi adalah negara. Artinya mereka floating price. Tapi di listrik nggak bisa. Karena harga ditentukan oleh pemerintah. Gitu? Betul. Maka dia juga harus menerapkan harga terhadap energi primernya dengan harga tertentu. Maka lahirlah kebijakan Domestic Market Obligation. DMO. DMO dengan Domestic Price Obligation. Dengan harga 70 US dollar maksimum. Kalau harga melampaui 70 US dollar, maka 70. Tapi kalau harganya 50 US dollar, maka 50 US dollar per metric ton. Kalau harganya 45 US dollar, maka 45. Tetapi begitu melampaui angka 70, maka maksimum dibeli oleh PLN harganya hanya 70 US dollar. Apa yang dilakukan Bapak waktu itu, Pak? Nah, ketika harga internasional naik, maka rame-rame mengeksploitasi. Semua para pemilik tambang, semua mengeksploitasi dan ekspor. Nah, akhirnya keluar kebijakan DMO, maksimum 30% maka harus dijual ke PLN dengan harga domestik atau Domestic Price Obligation. Nah, ini terjadi sampai hari ini. Kebijakan itu kebetulan dulu saya yang memimpin. Nah, akibat dari kenaikan inilah juga akhirnya banyak orang yang menjual keluar. Pada sisi lain, negara mengeluarkan kebijakan untuk menahan RKAB. Jadi sebuah tambang tidak bisa menjual tambangnya tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk RKAB itu. Rencana Kerja Anggaran. Yang itu menjadi kebijakan negara, kebijakan pemerintah, kebijakan Kementerian ESDM. Nah, akibat kebijakan itulah maka ada pembatasan-pembatasan. Pembatasan inilah yang mengurangi terhadap kemampuan PLN untuk mendapatkan batu bara. Kalau tidak ada kebijakan ini, ya tidak ada pemadaman bergilir. Lancar. Karena tidak ada post major yang kemudian secara teknis ini untuk mengurangi ataupun untuk melakukan load shedding atau pengelolaan beban yang saat ini dilakukan oleh PLN. Karena apa? Pembangkitnya turun sekarang. Yang dikatakan awalnya ada reserve 40% itu kapasitas pembangkit. Tapi realnya mungkin sekarang under capacity. Sehingga akhirnya harus dilakukan pemadaman bergilir untuk bisa tetap dengan input listrik sekian, maka juga outputnya harus sekian juga. Tapi untuk diturunin. penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang itu dari pemerintah itu apakah sudah dilakukan, Pak? Enggak, karena sekarang itu berjalan nggak ada masalah. Kan kemarin-kemarin nggak ada masalah. Tapi begitu Kementerian SDM membatasi terhadap eksploitasi melalui pengurangan di RKAB, maka sekarang juga masuk ke PLN-nya juga berkurang. Kecuali kalau ada diskresi bahwa pengurangan ini dilakukan untuk tidak eksploitasi besar-besaran, tidak ekspor ke luar negeri, tetapi tetap bahwa harus sepanjang bahwa itu dijual kepada PLN, maka RKAB itu dikeluarkan. Ini kan belum ada kebijakan itu. Kebijakannya masih umum, ya bagus untuk menahan berbagai sumber daya alam kita supaya long term dan bisa mewariskan ke anak cucu. Tetapi kan dalam jangka pendek ini ada kebutuhan PLN yang harus dipenuhi. Sehingga sekarang krisis energi primer di PLN akibat dari regulasi itu terjadi. Nah, oleh karenanya pada akhirnya karena suplai batu baranya sekarang agak tersendat, maka juga pembangkitnya menurunkan beban. Kalau menurunkan beban, ya menurunkan juga daya yang keluar. Daya yang diberikan kepada pelanggan. Bagaimana caranya? Pemadaman bergilir. Beda dengan terjadinya blackout misalkan dalam beberapa itu kesalahan yang lalu. Itu adalah memang terjadi kecelakaan, insiden itu. Nah, oleh karena itu saya kira bagaimana sekarang? Karena dari pemadaman bergilir ini ada kerugian-kerugian yang diterima oleh masyarakat. PLN saya kira tidak cukup kemampuan lah kalau harus mengganti dan lain sebagainya. Tetapi juga PLN ya harus memberikan empati dan simpatinya dong kepada rakyat, kepada UMKM khususnya. Kalau pabrik-pabrik besar, kawasan-kawasan industri, perumahan-perumahan besar mungkin punya cadangan genset, punya cadangan tambahan listrik. Tapi seperti di rumah saya, di perumahan saya ya nggak ada, kalau mati ya mati. Gimana? Kalau matinya 5 jam,
semalaman bahkan 6 jam, ya kulkas saya meleleh semua. Terima aja berarti Pak ya akhirnya. Rusak semua gitu. Ya terima saja gitu. Padahal kan mereka juga sudah menjalankan bisnisnya kan monopoli, Pak. Namun ya tentu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen silakan itu ada ruang class action gitu ya. Nah, itu kan Bapak bahas terkait dengan perlindungan konsumen nih, Pak. Saya juga ada pertanyaan nih, Pak, terkait dengan sebetulnya bagaimana Pak nanti fungsi undang-undang yang baru Bapak sebut tuh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ini bisa ditegakkan secara ekstrim untuk posisi tawar masyarakat nih yang mengalami kerugian dari pemadaman listrik nih, Pak. Ya silakan sepanjang memang betul merugikan dan ada fakta-fakta yang bisa menjadi penguatan dalam tuntutan tersebut, ya silakan. Tetapi sekali lagi bahwa ini bukan kemauan PLN juga gitu ya. Karena memang situasional, kondisional, bahwa energi primer yang sekarang tertumpu kepada batu baranya produksinya berkurang. Nah, ini yang saya selalu mengingatkan bahwa situasi ini harus dijadikan pembelajaran. Ini kan pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Namun tidak sampai sebetulnya pemadaman bergilir secara masif. Ada pemadaman bergilir dulu juga, cuman daerah-daerah tertentu saja. Tapi sekarang lebih masif, kecuali Jakarta. Ya. Kecuali Jakarta. Karena jantungnya Indonesia di Jakarta. Ya, di Jakarta terlalu berisiko kalau terjadi pemadaman. Oleh karenanya, ya saya kira saya kesempatan ini juga memintalah pemerintah Kementerian SDM merumuskan kebijakan yang tepat untuk PLN. Karena sekarang on hand bahwa kebijakan itu ada di Kementerian SDM. Ya. Kalau Kementerian SDM-nya memberikan diskresi bahwa silahkan RKAKB akan saya tambah sepanjang memberikan supply kepada PLN, why not? Itu no problem. Gitu. Baik, satu lagi Pak, sebelum kita kembali jeda nih Pak, ini pertanyaannya lagi-lagi dari masyarakat yang kalau saya baca di media sosial, ini mereka menanyakan sebetulnya Pak, ada keluhan dari mereka Pak, terkait bagaimana tagihan siluman. Bahasa mereka ini, mereka merasa tidak menambah apapun, barang elektronik apapun di rumah, tapi ternyata tagihannya nih naik 100.000, 200.000. Ini dirasakan juga oleh masyarakat. Nah, ini terkait dengan transparansi kan Pak. Nah, sejauh mana Pak Komisi 6 ini memastikan transparansi dari PLN Pak? Maka itu sebetulnya dengan sudah beralih ke prabayar dengan token, sebetulnya mengurangi tingkat resiko terhadap penambahan beban. Gitu. Jadi dengan token itu sebetulnya terukur berapa beli, berapa gunakan KWH-nya kan semua ada. Tercatat Pak ya, jelas. Semuanya kan jelas gitu ya. Dan secara teknologi sekarang juga termonitor di masing-masing area. Dan saya kira punya ruang lah ya, masyarakat silakan. Masyarakat jangan kemudian nerimo-nerimo saja, kalaupun toh memang secara fakta ada hal yang memang ini menjadi keraguan atas terjadinya kenaikan tagihan dan lain sebagainya. PLN saya kira juga berkewajiban untuk melayani itu. Dengan tingkat kemampuan respon PLN yang lebih baik saat ini, silahkan masyarakat kalau ada merasa kok jadi lebih mahal ya. Jadi punya hak bertanya. Rakyat punya hak bertanya. Kemana Pak tanyanya? Silahkan. Kan sekarang ada pengaduan 123 gitu. Ya. Kemudian ada PLN Mobile. Ada PLN Mobile. Dan silakan ditelepon langsung untuk juga mendatangkan. Kalau masyarakat sulit untuk mendatangkan PLN kepada tempat pengaduan, saya juga siap menjadi kanal. DPR siap menjadi kanal untuk meminta PLN agar memberikan informasi atas keraguan masyarakat terhadap pembayaran listrik yang mungkin merasa lebih tinggi. Karena sampai hari ini tidak ada kenaikan tarif, baik yang untuk tarif rumah tangga maupun tarif industri. Yang tetap ada justru masih diberikan subsidi. Subsidi itu untuk yang 450 dan sebagian yang 900 volt ampere. Juga ada yang kompensasi, yang di atas sana, yang di atas 900 dan plus ke atas, itu juga masih tetap diberikan kompensasi. Baik, Pak Herman, nanti kita lanjut lagi setelah jeda berikut. Pemirsa, nanti kita akan masih membahas bersama dengan Bapak Herman Hairon, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Anda masih bersama kami di Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, dan kita masih membahas bersama Bapak Herman Hairon di sini terkait dengan bagaimana PLN nih. Tadi kan juga harga batu bara sempat dibahas Pak, naik
ya kan, yang akhirnya dari $70 per juta tonnya ini menjadi 120. Nah, ini bagaimana Pak nanti pemerintah ini bisa membentengi tarif listrik ini untuk tidak naik, Pak? Nah, karena kan ini pasti kan berdampaknya kemana-mana nih, Pak. Memang kuncinya kalau di Indonesia terkait dengan tarif listrik itu adalah pemerintah. Ya. Karena penetapan harga, baik itu harga untuk rumah tangga, tentu ada beberapa golongan. Ya. Ada golongan miskin, ada untuk sosial, rumah keagamaan, itu ada kelas-kelasnya. Silakan manfaatkan kelas-kelas itu karena ada tarif-tarifnya. Namun secara umum adalah tarif rumah tangga dan tarif industri. Nah, yang ke industri memang lebih rendah karena pemakaian lebih besar, gitu ya. Sehingga ada tarif yang ini khusus untuk industri. Nah, pasca terjadinya COVID sebetulnya ya ada dua jenis tadi, bahwa ada subsidi yang diberikan kepada yang 450 dan sebagian 900 yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Ada yang 950 yang desil di luar desil itu atau desil 5 sampai desil 10 itu juga mendapatkan kompensasi. Sama dengan yang rumah saya, rumah siapa yang berpendapatan pun ada kompensasi. Karena dulu untuk meringankan akibat dampak COVID, maka ada kompensasi terhadap penggunaan listrik. Karena penggunaan listrik kan meningkat. Pada waktu terjadi COVID itu, penggunaan BBM turun, tapi penggunaan listriknya meningkat. Karena semua orang di rumah. Karena orang di rumah. Social distancing, orang banyak di rumah, nonton TV, segala macam, akhirnya naik penggunaan. Nah, itulah diberikan kompensasi untuk bisa menjaga daya beli. Dan sampai hari ini, konteks menjaga daya beli masyarakat tetap diberlakukan di pemerintahan saat ini. Baik yang subsidi tetap, karena tidak ada kenaikan harga. Baik untuk yang rumah tangga maupun untuk yang industri. Nah, oleh karenanya sekarang kuncinya di pemerintah. Nah, untuk mengunci itu maka tadi saya katakan di awal ada DMO. Karena sekarang energi primernya masih bergantung terhadap batu bara. Sehingga pemerintah harus getol, harus rajin untuk melakukan sosialisasi dan bahkan program-program konversi. Kalau sekarang kita galakan program konversi terhadap listrik, baik untuk penggunaan alat rumah tangga maupun untuk vehicle, untuk mobil, ya juga negara harus mampu untuk meyakinkan bahwa segala yang sekarang ini dialihkan ke listrik, ke elektrik, ya harus juga berbanding lurus dengan efisiensi pembayarannya, dengan menurunkan harga pembayarannya. Artinya lebih efisien, lebih murah dibandingkan dengan harus menggunakan gas yang sekarang tabung 3 kilo, tabung 12 kilo misalkan, atau dengan menggunakan bensin, dengan solar. Ya dengan listrik ini harus betul-betul diyakinkan memang lebih efisien, lebih murah. Yang kedua ya lebih handal, karena listriknya juga handal. Yang ketiga ya PLN sekarang ya carilah bauran energi yang cocok lah bagi kondisi dan situasi Indonesia saat ini. Ya, misalkan sumber pembangkitnya ya coba kita pelajari lah. Kalau sudah aman, sudah tidak lagi berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terhadap lingkungan, apakah sudah saatnya kita menggunakan nuklir sebagai pembangkit? Pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Kita juga kaya dengan sumber uranium misalkan. Bahkan mungkin dengan sumber energi nuklir lainnya yang lebih efektif untuk bisa memenuhi tingkat kebutuhan listrik itu. Nah, sebetulnya Pak, kalau kita membahas terkait bagaimana kompensasi, balik nih Pak, kompensasi lagi buat masyarakat. Ini kenapa bukan negara Pak yang menanggung kompensasi? Biar PLN ini nggak keberatan gitu Pak menanggung kompensasi itu Pak. Ya, ini kan tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya itu atas kesalahan PLN, ya PLN ya tentu seperti sekarang. Profesional harusnya Pak ya? Ya profesional. PLN hari ini memang menyediakan kompensasi, tapi kompensasi terhadap penurunan pembayaran dan ataupun menambah token kan gitu ya. Kompensasi kan itu yang sudah di-state oleh direksi PLN. Nanti lebih daripada itu, ya sebetulnya apa? Persoalan utamanya sekarang karena ketersediaan batu bara. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini Kementerian SDM
harusnya menjamin terhadap kebutuhan batu bara PLN. Dari manapun datangnya. Dari pihak apakah pihak negara, korporasi negara, BUMN, ataukah swasta. Tapi ya intinya harus menjamin terhadap keberlangsungan ini. Karena sekali lagi PLN adalah sumber kehidupan. Betul, semuanya biar listrik PLN ya. pelanggannya sudah 96,2 juta seluruh Indonesia. Dan boleh jadi PLN justru sumber kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini. Dan justru mungkin juga dengan pemadaman listrik ini yang terdampak justru usaha kecil dan mikro. Nah itu yang harus dipikirkan. Sehingga negara memiliki affirmative action. Bukan hanya dalam persoalan tuntutan kompensasi, tetapi jaminan keberlangsungan, kehandalan terhadap ketersediaan listrik ini di masyarakat. Kalau kompensasinya tapi berulang-ulang juga kan masyarakat rugi. Betul. Nah, oleh karenanya silakan, mestinya ngerti lah. Kementerian SDM mengerti lah situasi ini. Tidak perlu berulang-ulang saya katakan. Semestinya sudah mengerti. Sudah mulai harus ada penyesuaian, Pak ya. Sudah ada penyesuaian. Gitu. Baik, ini PLN juga jangan diem dong. Ayo dong PLN juga ngomong dong apa adanya. Jangan semua takut jabatan, tetapi persoalan-persoalan yang merugikan rakyat justru diam gitu loh. Ini saya Ini barusan saya. dapat ilham juga nih Pak. Ini bahwa katanya Pak Bahlil ini Menteri SDM ini juga kaget. Ternyata stok batu bara kita ini cuma sampai Juni Pak. Nah ini gimana Pak? Sampai Juni. Berarti kan apakah sudah ada kesiapan dari pemerintah nih Pak? Bukan sampai Juni, ini sudah terjadi pengurangan di mana-mana. Stoknya Adanya menipis. pemadaman bergilir ini karena ada pengurangan. Karena RKAKB-nya habis. Kemudian kalaupun turun itu 30%, 20% dari biasanya mereka memproduksi batu bara, menjual batu bara. Nah, jadi ya akibat penurunan ini ya inilah dampak yang ditimbulkan. Inilah pentingnya mengelahirkan kebijakan-kebijakan yang afirmatif, kebijakan yang tepat, kebijakan yang harus kita bicarakan secara seksama. Saya yakin kalau berbicara Presiden Prabowo Subianto, beliau punya afirmatif sosialisme, beliau sangat memperhatikan rakyat kecil, dan kalau melihat dari seluruh program-programnya justru memperlihatkan betapa pentingnya negara ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan kemudian ada kebijakan-kebijakan oleh para pembantunya justru yang tidak mendukung terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo. Kasihan beliau sudah memberikan perhatian khusus, Pak Prabowo memberikan perhatian khusus kepada rakyat kecil, tetapi justru kebijakan kementeriannya malah bertolak belakang. Pada akhirnya rakyat dirugikan. Kasihan Presiden. Baik, berarti Oleh karenanya saya kira saat yang tepat, situasi-situasi ini sebelum terjadi ya hitungkan dong, perhitungkan. Oh kalau dikurangi ini PLN pasti akan kurang. Kalau kurang berarti daya yang dikeluarkan juga akan berkurang. Kalau daya dikeluarkan dikurang berarti harus ada pemadaman bergilir. Itu kan daya cerna kita. Gitu ya. Iya. Harusnya ini bisa dicerna lebih awal. Belum lagi semen. Semen kan kekurangan juga sekarang. Iya. Kalau pabrik semen kekurangan, berarti mereka akan mengurangi produksi. Kalau mengurangi produksi dan produksi lebih rendah dari permintaan, hukum pasar akan terjadi, harga semen akan sangat tinggi, melonjak. Atau pabrik semen karena untuk menjaga produksinya, maka membeli dengan harga mahal kepada pihak-pihak tertentu. Nah kalau lebih mahal juga dia harus mengeluarkan harga dengan yang lebih mahal. Atau mereka menurunkan produksi dan tidak berproduksi. Akhirnya BUMN yang semestinya meraih keuntungan lebih besar, karena menurunkan tingkat produksi, ya turun juga. Padahal keinginannya Presiden Prabowo, BUMN juga menghasilkan fiskal yang lebih tinggi, bisa menghasilkan dividen yang lebih tinggi. Baik. Nah kalau kemudian sektor produksi yang terhambat akibat sumber energi primernya juga tersumbat, Baik. saya kira ini menjadi persoalan. Nah, terakhir Pak, kalau Bapak bisa menyampaikan sedikit buat mungkin konstituen di Dapil dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kemarin sempat beberapa kali terdampak pemadaman listrik, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak? Ya, kami akan terus mengawal terhadap kebijakan-kebijakan publik. Kami akan terus mengawal terhadap kinerja seluruh institusi negara yang berhubungan langsung dengan publik. Termasuk kami akan mengawal terhadap tata kelola pembangkit listrik negara. Karena ini penting bagi hajat hidup masyarakat. Segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat,
kami akan kawal, kami akan seriusi. Silahkan kalau ada hal-hal yang ini menjadi keresahan, pengaduan masyarakat, merasa tarifnya kok lebih tinggi, merasa bahwa ada pelayanan yang kurang prima. Tentu DPR siap memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat. Yakinlah DPR tetap bersama rakyat dan mengawal kebijakan-kebijakan negara untuk rakyat. Luar biasa. Pak Herman, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita Terima nanti akan membahas lagi banyak-banyak hal, Pak. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, itu tadi pembahasan kami bersama dengan Bapak Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Wakil Ketua BAKN DPR RI, yang tentunya seru sekali dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan juga hikmah dari pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk memberikan komen dan juga like Anda, dan juga berikan ide kami untuk pembahasan apa lagi yang akan kita bahas di Kabar Nusantara selanjutnya. Saya Dede Ramadan dan juga Bapak Herman Hairon, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.